virus corona telah berdampak sangat luas terhadap peradaban umat manusia, termasuk pendidikan. Gegara virus corona, pendidikan mengalami suatu revolusi dari pendidikan ragawi secara tatap muka dengan menjadi suatu bentuk pendidikan jarak jauh demi menghindari kemungkinan keterpaparan corona, yaitu pendidikan melalui teknologi online atau daring yang sebenarnya pendidikan jarak jauh ini sudah lama dilakukan oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi yang disebut sebagai universitas terbuka. Nah, hari ini kita beruntung bisa berjumpa dengan seseorang yang secara langsung terlibat pada universitas terbuka jauh sebelum ada corona, yaitu tidak kurang dari rektor Universitas Terbuka Indonesia, yaitu Profesor Ojat. Nah, mari kita sampaikan salam. Halo, Profesor Ojat. Halo Pak Jaya, selamat siang. Terima kasih sekali. Nah, monggo. Sekarang saya sudah tadi menyampaikan kata pengantar tentang Universitas Terbuka. Mohon Anda sekarang selaku Rektor Universitas Terbuka menyampaikan apa saja yang perlu kita ketahui mengenai Universitas Terbuka di masa kini, dan sesuai judul pertemuan ini adalah masa depan Universitas Terbuka. Silakan Profesor Ojat yang saya hormati. Baik, terima kasih Pak Jaya atas pertanyaan yang sangat baik. Ini merupakan suatu kehormatan juga bagi saya selaku Rektor UT diberi kesempatan untuk tampil di Jaya Suprana Show. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Jaya bahwa musibah COVID-19 telah berdampak sangat signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk juga di dalamnya pada aspek pendidikan. Pada saat ini kita melihat penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara jarak jauh dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan peningkatan penularan wabah corona. Dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik musibah juga ada berkah. Nah, bagi UT sendiri, dengan hadirnya musibah COVID-19 ini, telah memberikan berkah tersendiri di mana sekarang masyarakat menjadi lebih mengetahui, lebih paham, dan tahu bahwa di negeri ini, Indonesia, sudah ada suatu perguruan tinggi negeri milik pemerintah yang disebut dengan Universitas Terbuka. UT didirikan 36 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 September 1984. Terus mengabdikan diri di negeri ini, memberikan layanan pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat, di mana didirikannya UT awalnya memang didorong oleh 3 masalah utama yang dihadapi oleh bangsa. 3 masalah utama itu adalah terkait dengan secara geografis dan demografis, masyarakat Indonesia tersebar sangat luas di 34 provinsi pada saat ini,
Ada sebagian bangsa Indonesia yang tinggal di perkotaan, tapi sebagian mereka berdomisili di daerah-daerah pedesaan, di remote area, di puncak bukit, puncak gunung, lembah ngarai. Pemerintah menghadapi masalah terkait dengan pemerataan akses pendidikan tinggi, di mana pada tahun 84 ada 44 perguruan tinggi negeri yang memang hanya didirikan di ibu kota provinsi pada umumnya. Nah, sehingga tidak bisa memberikan layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Itu masalah yang pertama. Jadi sangat sulit untuk memberikan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia. Masalah yang kedua adalah juga yang dihadapi pada saat itu, orang-orang yang sudah bekerja, apakah itu di lingkungan instansi pemerintah, mengabdikan diri sebagai ASN, atau juga mereka berkiprah berwirausaha, berwira swasta. Ketika mereka ingin meningkatkan kompetensinya, ketika mereka ingin meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke sarjana, atau ke master, atau ke doktor, mereka kesulitan. Karena ketika mereka menempuh pendidikan, meningkatkan kualifikasi yang pendidikannya ke perguruan tinggi tatap muka, mereka harus belajar, pergi ke kampus, ke universitas secara tatap muka, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sudah bekerja, karena mereka terikat oleh komitmen pekerjaan yang sedang dia lakukan. Itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga adalah, pada tahun 84 terjadi peningkatan jumlah lulusan dari SLTA, baik dari SMA maupun dari SMK, sehingga perguruan tinggi negeri yang hanya 44 tersebut tidak bisa menampung jumlah lulusan anak-anak SLTA ini. Nah, atas dasar masalah tiga masalah tersebut, maka pemerintah mendesain suatu perguruan tinggi negeri yang berbeda dengan perguruan tinggi yang sudah ada, yang 44, yaitu didirikan universitas terbuka dengan mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Ya, dalam konteks jarak jauh, maka yang pertama, dalam konteks jarak jauh, UT didesain bisa melayani masyarakat bukan hanya mereka yang bertempat tinggal di kota-kota besar, tetapi juga bisa melayani anggota masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil tadi. Karena dalam konteks jarak jauh, bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampuslah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. Itu yang pertama. Untuk menyelesaikan masalah yang kedua, bagi masyarakat atau orang-orang yang sudah bekerja, working people, maka mereka tidak usah lagi pergi ke kampus, atau mereka juga harus ke kos, tetapi mereka bisa tetap berdomisili di rumahnya, di tempat kerjanya. Mereka bisa bersama-sama orang tuanya membangun kekuatan ekonomi keluarganya, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga bisa meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikannya di UT. Karena dalam konteks belajar jarak jauh, mereka bisa diberikan layanan pembelajaran secara jarak jauh juga, dengan bahan ajar yang kita kembangkan secara selat internasional, yang juga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara online, atau juga kita bisa mengerjakan pembelajaran dengan modus-modus lainnya, seperti misalkan yang tersiar, terbroadcast melalui siaran televisi, melalui siaran radio, melalui surat kabar tertulis, dan juga yang lebih penting adalah modul-modul pelajaran yang sudah kita kembangkan sebagai sumber bahan pelajaran utama bagi mahasiswa. Jadi bagi orang yang sudah bekerja, mereka juga bisa meningkatkan kompetensinya. Hal ini terjadi terutama Pak Jaya, ingat betul ketika pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana seluruh guru harus S1. Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Tidak ada pilihan bagi guru-guru yang tinggal di daerah-daerah terpencil, mereka kan juga tidak mungkin meningkatkan anak didiknya, meninggalkan anak didiknya. Maka salah satu solusinya adalah mereka meningkatkan S1-nya ke UT yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Sehingga sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 itu terjadi peningkatan jumlah mahasiswa UT yang sangat signifikan sampai mencapai 650.000 jumlah mahasiswa UT pada saat itu. Nah, itu luar biasa.
Dan yang ketiga, dengan desain UT juga masalah yang terkait dengan daya tampung perguruan tinggi juga menjadi terpecahkan. Dengan adanya universitas terbuka, maka kita bisa menampung para lulusan SLTA seberapapun mereka besarnya. Karena dengan adanya UT kita bisa menekan jarak jauh yang tidak harus ketergantungan terhadap pendirian gedung, karena kita juga bisa sharing resources, resource sharing dengan pada saat ini UT tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengimplementasikan programnya. Kita banyak melakukan kegiatan resource sharing dengan perguruan tinggi yang lain untuk penyediaan tenaga tutor, untuk penyediaan bangunan untuk kegiatan tutoran dan sebagainya. Dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pembelajaran secara dalam jaringan bagi masyarakat. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, maka UT juga semakin eksesif di dalam menerapkan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, pada saat ini kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sudah dilakukan secara fully online, dari mulai kegiatan registrasi mahasiswa, registrasi mata kuliah kita lakukan secara online. Terus juga bahan ajarnya juga bisa diakses secara online, bahan ajar digital kita. Berikutnya, layanan bantuan belajarnya, kegiatan perkuliahannya kita juga lakukan secara online, baik yang sinkronus bersama waktunya maupun yang asinkronus yang tidak bersamaan, di mana kita mengimplementasikan learning management system untuk mendukung tutorial online UT. Berikutnya juga dalam pelaksanaan ujian, kita juga sudah menerapkan sistem ujian secara online bagi mahasiswa kita. Jadi semua itu sudah kita laksanakan secara online. Bahkan terobosan yang terakhir, Pak Jaya, perlu kami sampaikan, di dalam sistem ujian online kita, itu kita sudah mengembangkan atau dilengkapi dengan online proctoring, di mana dengan menggunakan online proctoring itu dalam ujian, maka mahasiswa itu, yang peserta ujian UT, mereka tidak harus datang ke ruang-ruang ujian. Misalnya Pak Jaya bisa berdiri di sana, duduk di sana, dan mengikuti ujian UT. Bisa di sana menggunakan HP, desktop, atau iPad yang dimiliki, tanpa harus meninggalkan rumah. Jadi mahasiswa bisa ujian di kamarnya, di tempat kerjanya, dimanapun mereka berada, selama ada akses ke jaringan. Lalu mungkin timbul pertanyaan dari Pak Jaya, bagaimana cara UT mendeteksi kecurangan? Seandainya mahasiswa itu belajar ujiannya dari kantornya, maka dengan aplikasi yang kita gunakan, kita bisa mendeteksi. Kalau mahasiswa itu akses ke search engine tertentu, maka oleh kita bisa terdeteksi. Ada bayangan yang bergerak, kita bisa deteksi. Ada suara yang terdengar, kita bisa deteksi. Kemudian juga kalau ada dia memanfaatkan device yang lain, gitu kan, maka gerakan bola mata itu bisa kita deteksi. Sehingga berbagai bentuk kecurangan yang akan dilakukan oleh peserta ujian bisa dideteksi. Dan hasilnya itu kita rekam, hasil rekamannya oleh kita akan disimpan di cloud computingnya UT selama 2 tahun sesuai dengan quality criteria. Jadi alhamdulillah dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi, kita sudah melakukan modernisasi sehingga layanan pembelajaran kepada masyarakat, pada mahasiswa UT bisa lebih ditingkatkan. Itu Pak Jaya untuk gambaran sementara. Luar biasa sekali Pak. Saya sangat kagum. Karena pertama yang saya rasakan adalah universitas terbuka ini mengejawantahkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya sampaikan penghormatan dan penghargaan serta kekaguman, bahkan keterharuan saya kepada universitas terbuka. Kalau boleh saya tahu Pak, saya lupa itu tahun waktu didirikan itu tahun 84 G. Itu Pak menterinya siapa Pak? Pak Nugroho Noto Susanto. Oh, Pak Nugroho sendiri ya. Kayak saya sampaikan juga terima kasih kepada Pak Profesor Nugroho, dan juga tentu pada waktu itu presidennya Pak Harto, ya. Pak Soeharto, ya. Ya, bahwa saya
betul-betul terharu ya kalau mendengar sejarah, dan Bapak juga secara sistematis menjelaskannya secara online sekarang kepada saya. Jadi saya Ya, sudah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Nah, ya, betul. kalau boleh saya tahu Pak, apakah dampak pagebluk corona ini terhadap pendidikan juga dialami di negeri-negeri lain? Silakan. Misalnya, ya, yang paling terkenal kan Amerika Serikat. Bagaimana dengan Harvard? Bagaimana dengan Stanford? Atau kalau di Paris, bagaimana dengan Sorbonne? Ya, bagaimana dengan Oxford? Atau Beijing? Atau Tokyo? Ya, apakah mereka juga mau tidak mau harus sadar bahwa masa depan universitas ini tergantung pada teknologi online? Silakan. Baik Pak Jaya, wabah COVID-19 merupakan wabah yang sifatnya global. Jadi seluruh dampak itu dirasakan bukan hanya di negeri kita, tapi juga di negara-negara lain, termasuk yang tadi Pak Jaya katakan di Amerika, di negara-negara tetangga. Nah, saya melihat bahwa dengan wabah tersebut, termasuk juga tadi di Harvard, mereka semua seluruh perguruan tinggi konvensional sekarang mereka mulai banyak melibatkan perhatian bagaimana mereka bisa mengembangkan setiap mata kuliah dikemas secara online atau pembelajaran dalam jaringan. Berusaha mereka mengkonversi kegiatan pembelajaran termasuk juga bahan ajarnya yang tadinya disiapkan untuk kegiatan secara tatap muka dikonversi yang akan diperuntukkan untuk kegiatan secara jarak jauh. Karena memang beda Pak Jaya, bahan ajar yang akan disiapkan untuk kegiatan pembelajaran secara tatap muka gitu, itu sangat berbeda dan harus dikonversi ketika bahan ajar itu akan kita siapkan menjadi bahan ajar untuk pendidikan jarak jauh. Yang tadi saya katakan bahwa salah satu sifat atau karakter yang harus dimiliki dalam menyiapkan bahan belajar jarak jauh itu adalah self-contained atau self-instruction, di mana dalam self-instruction itu bahan ajar tersebut bisa membelajarkan sendiri terhadap pembacanya. Jadi ketika pembacaannya itu butuh penjelasan, contoh dan non-contoh, maka contoh dan non-contohnya itu harus ada di sana. Ketika teori dan konsep itu perlu gambar, maka gambar dan grafiknya harus ada di sana. Ketika teori itu perlu penjelasan ada kata-kata yang sulit, gitu kan, maka daftar kata-kata sulit harus di sana. Jadi harus disiapkan sehingga bahan belajar itu bisa memberikan pembelajaran kepada pembacanya tanpa butuh bantuan orang lain. Sehingga bahan belajar itu bisa dipelajari kapan saja oleh mahasiswa. Nah, saya melihat bahwa perguruan tinggi konvensional termasuk Harvard atau juga perguruan tinggi konvensional yang ada di tanah air, sekarang mereka sedang sibuk menyiapkan diri bagaimana mereka bisa mengembangkan bahan ajarnya tersebut supaya ini bisa bahan ajar dipelajari secara jarak jauh. Dan di sisi yang lain, mereka juga sedang sibuk menyiapkan platform dalam rangka menyiapkan pembelajaran jarak jauh, terutama platform untuk kegiatan interaksi sinkronus dan asinkronus untuk interaksi pembelajarannya. Misalnya yang tadi yang asinkronusnya itu adalah ada banyak yang menggunakan platform seperti Moodle gitu kan, atau Blackboard atau Desire to Learn dan sebagainya, banyak platform yang atau juga mereka mungkin mengembangkan sendiri. Nah, terus juga yang kegiatan yang asinkronusnya seperti misalkan dalam bentuk seperti misalnya video conference atau di OT kita biasa menggunakan Microsoft Teams, di mana kita bisa berinteraksi bertatap muka tetapi berbeda tempat. Nah, itu boleh banyak dilakukan oleh perguruan tinggi tatap muka, dan mereka juga mungkin melihat bahwa pembelajaran secara online merupakan salah satu alternatif strategis yang harus dilakukan di masa pandemi. Nah, yang mereka lakukan saat ini mencoba berupaya mengkombinasikan yang kita sebut sebagai blended learning atau hybrid learning antara kegiatan tatap muka dan kegiatan secara online.
Nah, UT pada saat ini di samping kita mengembangkan sendiri mata kuliah akan ditawarkan secara online, juga kita pada saat ini alhamdulillah sudah akan membangun kerjasama dengan MIT-nya Harvard. Mereka juga kan membangun yang disebut dengan IDX. IDX. Nah, kita sudah kerjasama dengan IDX sehingga mata kuliah subjek ditawarkan oleh IDX MIT Harvard tersebut itu juga akan diintegrasikan ke dalam UT Cyber yang kita sebut sebagai Indonesian Cyber Education Institute atau ICE Institute. Nah, ICE Institute merupakan salah satu program strategis pemerintah Kementerian Dikbudristek Kemendikbudristek saat ini yang dipercayakan kepada UT. Nah, di mana ICE Institute ini merupakan marketing gallery untuk online learning atau pembelajaran daringan nasional. Jadi nanti seluruh perguruan tinggi di tanah air yang ingin menyelenggarakan pembelajaran dalam jaringan bukan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di perguruan tingginya, tetapi ketika ini ingin diakses oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang lain, maka nanti mereka akan disimpan di ICE Institute ini, gitu. Sehingga nanti seluruh mata kuliah yang dikembangkan oleh perguruan tinggi di tanah air maupun dari luar negeri bisa diakses oleh masyarakat Indonesia atau mahasiswa yang ada di Nusantara ini ke ICE Institute. Seperti itu. Rencananya kemarin saya bicara dengan teman-teman di dalam, itu selama 3 tahun pertama itu akan kita sediakan secara gratis. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih sekali. Saya mendengar kata gratis itu sangat seksi itu, Pak. Karena ya, kalau boleh saya tahu PhD Prof di mana? Saya dulu PhD saya di Simon Fraser University di Vancouver, Bapak. Oh, di Kanada. Ya. Ya, betul, Pak. The most beautiful city in the world. Betul, Bapak. Ya. Nah, begini, Pak. Saya itu terus terang sedih kalau mikir bahwa rakyat Indonesia ini yang ingin menempuh perguruan tinggi terpaksa terseleksi oleh kemampuan membayar biaya pendidikan. Sementara saya kan pernah belajar maupun mengajar di Jerman, itu saya tahu benar di sana tidak ada biaya pendidikan tinggi. Nah, apakah mungkin justru setelah corona ini nanti justru pendidikan online ini akan memegang peran utama sehingga juga bisa mengurangi biaya pendidikan, syukur-syukur bisa sampai gratis. Saya nggak tahu Kanada bagaimana ya, tapi kalau Jerman saya tahu benar itu gratis. Dan negara-negara seperti Qatar, Saudi Arabia, yang saya tahu benar Oman dan lain-lain itu semua juga gratis. Brunei juga ya. Cuma Indonesia kan sementara ini masih bayar. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah mungkin kalau pendidikan online ini nanti akan justru memegang peran utama dalam pendidikan nasional Republik Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya. Sangat menarik ini. Pertama saya ingin menyatakan bahwa makna kata terbuka dalam branding universitas terbuka adalah terbuka kepada orang. Artinya orang itu siapapun mereka, gitu kan. Tidak boleh tidak punya kesempatan masuk ke perguruan tinggi. Gitu. Baik orang itu misalnya sempurna secara fisik atau juga mungkin mereka disable gitu kan, atau mereka mungkin masih muda atau mereka sudah tua gitu kan, mereka harus punya kesempatan masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, termasuk mereka yang tidak punya kualifikasi ijazah sebelumnya. Jadi kalau saya mungkin bicara lagi ke
Oh ya, Ya, dahsyat. saya coba kembali lagi ke tahun 1969. Itu sebagai didirikannya BOU, British Open University di Inggris, Pak. Sebagai landmark pendidikan jarak jauh pada level perguruan tinggi. Makna kata openness di situ adalah merujuk pada orang di mana orang itu terutama walaupun mereka tidak punya ijazah SLTA, SLTP atau SD, mereka bisa masuk ke British Open University. Wah, Seperti itu. Nah, cuman dalam konteks Indonesia kita belum seperti itu karena bagi masyarakat Indonesia yang ingin masuk ke perguruan tinggi harus punya ijazah SLTA. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa agar UT itu bisa diakses oleh masyarakat dan tidak terseleksi karena kemampuan ekonomi yang sangat rendah, maka salah satu kuncinya itu adalah biaya UKT-nya atau uang kuliah tunggalnya tidak boleh mahal. Tidak boleh mahal. Harus sangat-sangat murah. atau Harus sangat-sangat terjangkau. atau bahkan diambil alih oleh negara. Atau bahkan diambil alih negara, saya setuju itu. Undang-Undang Nah, pada saat 1945. Betul, setuju. Keadilan sosial. Betul. Nah, pada saat ini satu SKS di UT dihargai dengan harga 35.000 per SKS. Jadi sangat-sangat terjangkau gitu ya. Nah, tetapi saya punya impian. Ketika pembelajaran online itu sudah semakin masif, di mana mungkin nanti masyarakat Indonesia akan semakin sadar untuk mengikuti pendidikan tinggi. Apalagi kalau ada program dari pemerintah wajib kuliah misalnya bagi masyarakat. Nah, sehingga dengan cara seperti itu maka UT bisa menawarkan program pendidikan yang berkualitas tapi sangat terjangkau atau bahkan sangat murah kalau perlu gratis bagi masyarakat dengan melibatkan CSR, dengan melibatkan pemangku-pemangku pendidikan yang bisa memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kuliah di UT seperti itu. Itu saya kira sangat memungkinkan di mana pihak yang akan memberikan biaya untuk penyelenggaraan UT itu untuk kepentingan operasionalnya ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memang punya kepentingan terhadap pengembangan pendidikan di tanah air. Itu sangat memungkinkan. Dengan kondisi saat ini, kita melihat bahwa pendidikan itu semakin masif dilaksanakan, maka fixed cost-nya itu akan semakin tertekan, semakin rendah. Kalau variable cost-nya akan menyesuaikan dengan penurunan dan kenaikan jumlah mahasiswa. Maka UT, walaupun dengan menerapkan biaya UKT yang sangat murah terjangkau, pada saat ini, saldo awal UT relatif yang paling besar dari seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di tanah air. Seperti itu Pak Jaya. Jadi sangat memungkinkan impian kita, impian Pak Jaya, impian saya, dan impian pemerintah itu mungkin untuk dilaksanakan. Dan impian rakyat Indonesia. Impian rakyat Indonesia, saya setuju. Ya, Indonesia itu. Karena saya itu kadang-kadang merasa, di satu sisi saya merasa beruntung, ya karena kebetulan saya mampu membayar pendidikan, tapi saya juga merasa bersalah. Karena tidak semua rakyat Indonesia bisa membayar itu. Jadi, wah itu luar biasa Pak. Jadi fungsi sosial dari universitas terbuka ini menurut saya dahsyat sekali. Ya, dan kalau boleh saya tahu, Bapak doktor Anda itu dalam bidang ilmu? Saya dalam bidang kurikulum, Pak. Teori dan implementasi kurikulum. Oh, kan main. Iya, bagus sekali. Oke. Nah, Pak, perkataan sangat memungkinkan itu kata kunci yang sangat memberi harapan masa depan. Jadi ini masalahnya tinggal kita mau atau tidak. Ya. Bukan mampu atau tidak, itu sudah tersingkir. Tapi tinggal mau atau tidak. Nah, kalau tidak mampu, artinya kita tidak mau. Itu aja kan sebetulnya. Ya. Dan sebetulnya teman-teman kita yang sudah terlanjur masuk di dalam industri pendidikan, sebetulnya nggak masalah. Karena ini kan masyarakat nanti bisa memilih kan. Betul. Mereka mau milih masuk di universitas yang komersial atau universitas yang sesuai Undang-Undang 1945 tadi itu. Nah, Bapak,
Ya, saya ada harapan acara ini ditonton oleh masyarakat Indonesia, di mana banyak warga yang kemudian tergerak dan sadar bahwa ternyata ada universitas terbuka, dan insya Allah teman-teman kita semua akan rame-rame mendaftarkan diri di universitas terbuka. Nah, pertanyaan saya, kemampuan universitas terbuka menampung warga itu secara kuantitas berapa, Bapak? Ya, baik, terima kasih Pak Jaya. Terkait dengan daya tampung ini, memang secara relatif kita tidak bisa mengatakan daya tampung UT terbatas pada level 1 juta, misalkan 2 juta. Tapi saya ingin memberikan contoh begini, Pak. Seperti misalnya pendidikan jarak jauh Indira Gandhi Open University di India. Itu mahasiswanya sampai 4.500.000, Pak. Ya. OUC, Open University of China, itu sekarang 2.500.000. Oh, kita kalah sama India, nggih? Kalah sama India. Kenapa? Gitu. Kalau saya boleh tahu, Pak. Saya baru tahu ini Indira Gandhi Open University kok bisa demikian dahsyat daya tampungnya. Saya melihat memang salah satu kelebihan dari Indira Gandhi Open University juga di situ memang ditopang oleh perguruan tinggi pendidikan jarak jauh lainnya yang beroperasi di level-level di bawah. Jadi sebenarnya Indira Gandhi Open University itu adalah satu wadah besar yang di dalamnya juga ada perguruan tinggi jarak jauh yang lainnya, Pak. Oh, jadi itu menjadi jadikan satu. Kalau Indonesia cuma satu, nggih, Pak, nggih? Kalau Indonesia cuma satu, tapi kita memiliki kantor-kantor cabang di seluruh provinsi. Gitu. Tapi belum ada universitas terbuka lain kecuali yang milik pemerintah ini. Yang milik pemerintah hanya satu sekarang, UT aja, Bapak. Oh, tapi swasta nggak ada yang punya, nggih? Nah, kalau swasta kemarin sudah mencoba didirikan, tapi secara operasional mereka belum dijalankan. Tapi kalau moda pendidikan jarak jauhnya sudah banyak dilaksanakan oleh perguruan tinggi tatap muka. Jadi ya sekarang mereka tanpa sengaja juga mereka semua menjadi universitas terbuka, nggih? Ya. Ya, tapi ya syukur alhamdulillah lah. Itu menunjukkan bahwa sistem ini jarak jauh ini memang boleh buat akan tidak bisa ditentang lah. Ini akan merupakan kodrat perkembangan peradaban. Nah, begini Pak, saya dengarkan Bapak mempersiapkan satu video untuk ditayangkan agar kita semua bisa lebih mengenal tentang apa sebenarnya universitas terbuka dan jasa apa saja yang diberikan oleh universitas terbuka. Bagaimana teman-teman? Ya, oke. Nah, mari kita saksikan film universitas terbuka ini. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini.
Pertanyaan saya sederhana, tadi kan videonya bagus sekali. Nah, saya sekarang sampai sebagai calon konsumen itu fakultas apa saja yang bisa saya pilih di Universitas Terbuka? Silakan. Baik, terima kasih. Ini di UT pada saat ini kita sudah membuka ada 4 fakultas, Bapak. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi, yang kedua adalah Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang ketiga Fakultas Sains dan Teknologi, dan yang keempat adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Wow. Nah, di samping itu juga kita punya program pascasarjana. Jadi untuk program pendidikan master dan doktor kita juga sudah lengkap. Jenjang jadi S1, diploma gitu ya, sarjana, S2 sampai S3 kita sudah utuh sudah. Ya. Kalau boleh saya tahu pada saat ini hasil produksi Universitas Terbuka untuk yang S1 ada berapa sudah? S2 ada berapa? S3 ada berapa? Silakan. Secara keseluruhan ini memang capaian yang luar biasa Pak Jaya. Jadi setelah kita 36 tahun mengabdikan diri pada negeri ini, sejak UT didirikan pada tahun 84 sampai dengan saat ini, untuk yang S1 kita bisa 1.850.000. Seluruhnya, okay. Seluruhnya. Okay. Itu mungkin yang tidak sangat sulit dicapai oleh produksi tatap muka karena memang ini jumlahnya yang sangat besar. Ya. Itu silakan. Nah, kalau yang S1-nya berapa, S2 dan S3, estimasi angkanya kira-kira bagaimana? Ya. Kalau yang S2 merupakan program studi yang sudah cukup lama, tetapi kita memang yang S2 itu kan kita bentuk sebagai flagship-nya UT. Jadi kita memang untuk yang S2 itu kita sangat membatasi Pak jumlah penerimaannya, tidak seperti yang untuk program sarjana, ya karena kita juga sangat concern dengan pengawalan kualitas. Baik S1, S2 dan S3, dan kita paham betul untuk melahirkan program master ini gitu kita membutuhkan effort yang sangat tinggi, juga dukungan kerjasama dari perguruan tinggi lainnya terhadap pelaksanaan S2. Jadi memang mungkin pada saat ini jumlah lulusan S2 pada kisaran antara 10.000 sampai dengan 15.000. Ya sudah bagus 10.000. Nah, S3. Sementara yang S3-nya belum meluluskan karena baru berdiri 2 tahun ini. Nah, bidang apa saja yang S3 ini? Yang S3-nya itu pada bidang administrasi publik dan yang kedua adalah bidang manajemen. Ya. Insya Allah sebentar akan ada S3 berhasil. Nah, kemudian memang kami dari Museum Rekor Dunia Indonesia itu sedang mengamati Universitas Terbuka ini, ya. Terutama kami memang sedang mencari universitas mana di persada Nusantara masa kini yang paling banyak menghasilkan S1. Nah itu memang nanti itu kita akan masih menelusuri data-datanya, ya apakah siapa itu nanti penerima anugerah. Nah begini Pak Profesor, kami tentu sebagai masyarakat awam kami hanya bisa bertanya dari luar. Tetapi Profesor tentu tahu masih apalagi yang perlu kita ketahui mengenai Universitas Terbuka yang belum saya tanyakan, tapi menurut Profesor perlu masyarakat Indonesia ini mengetahuinya. Silakan. Atau begini, pertama saya sebetulnya setiap saya berangkat ke sekolah saya ini, saya pernah School of Government, setiap hari saya kan selalu lewat bypass dan saya selalu lihat gedungnya Universitas Terbuka itu. Waduh, ini keren banget ini gedungnya. Itu tahun berapa didirikan Bapak?
Kalau kantor cabang UT atau unit program belajar jarak UT yang ada di Rawamangun itu didirikan sekitar 7 tahun yang lalu, Pak. Memang belum lama yang itu. Tapi sebelumnya itu kita bersatu di kampus di Rawamangun atau dulu UNJ sekarang. Itu sama sebenarnya didirikannya dulu di sana itu pada tahun 1964. Jadi kita masih bergabung dengan kampus IKIP Rawamangun. Tapi kemudian pada beberapa tahun ini kita pindahkan, bahkan semua gedung-gedung UT yang ada di kampus induk perguruan tinggi negeri di masing-masing daerah, kita sekarang sudah membeli tanah sendiri dan sudah membangun gedung sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang UT miliki. Gitu. Nah, seperti itu. Tadi kan Anda menyatakan bahwa murid-murid kan tidak terikat pada lokasi, dimanapun bisa mengikuti kuliah ini. Nah, pengajarnya juga tidak terikat juga. Ya, jadi pengajar itu di UT saya ingin menyebutnya begini. Ada tenaga dosen UT. Tenaga dosen UT adalah yang secara administratif memang dia terregistrasi, dia sebagai satuan nasi pangkalnya ada di UT, satminkalnya orang UT gitu ya. Itu ada sekitar 680 orang. Tetapi juga dalam pengajar ini juga ada dari perguruan tinggi lain yang mengembangkan bahan ajar atau modul-modul itu, gitu kan. Kita meng-hire content expert, para profesor, doktor dari perguruan tinggi yang lain yang punya kemapanan dalam bidang ilmunya untuk mengembangkan bahan ajar yang akan digunakan oleh UT. Nah, ada lagi ya, itu yang kedua sebagai pengembangan bahan ajar. Yang ketiga juga kita punya dosen itu sebagai tutor yang akan memberikan layanan kegiatan misalkan tutorial online atau tutorial tatap muka atau tutorial berbasis web. Nah, itu juga adalah dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lain, dari dosen-dosen tatap muka yang oleh kita dilatih gitu. Setelah dilatih, mereka yang memenuhi kriteria kualitas UT oleh kita langsung dideploy, dipekerjakan, mereka membantu pelaksanaan tutorial layanan bantuan belajar di seluruh Indonesia. Pada saat ini ada sekitar antara 20 sampai 40 ribu dosen gitu kan yang mengajar membantu UT menjadikan layanan bagi mahasiswa. Hebat. Dalam konteks ini saya ingin menyampaikan tadi yang pertanyaan Pak Jaya, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan UT ini pertanyaan sangat penting. Begini, saya melihat bahwa di masyarakat itu mungkin ada sebagian yang belum well informed, belum menerima persis tentang informasi tentang UT. Bagaimana UT perguruan tinggi jarak jauh bisa mengawal kualitas sementara jumlah peserta yang kuliahnya sangat besar, sangat masif. Ini menjadi bahan pertanyaan di masyarakat. Nah, saya ingin menyampaikan yang pertama dalam rangka menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, dalam UT sangat concern dengan masalah kualitas. Kita punya suatu pusat yang namanya Pusat Penjaminan Kualitas UT atau Pusmintas UT yang sekarang disebut sebagai PPMP. Nah, kita juga mengadopsi yang namanya Internal Quality Assurance System-nya UT atau Sistem Penjaminan Kualitas UT, Simintas UT. Nah, itu diadopsi dari suatu kerangka kualitas yang dikembangkan oleh AAOU, ASEAN Association of Open University atau AOU atau Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh se-Asia. Kita sudah kembangkan dan kita adopsi di sini. Kita sesuaikan dengan lokal konteks UT. Yang berikutnya juga, UT bukan hanya diakreditasi oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di tanah air, tetapi UT juga secara volunteer menghadirkan. Yang pertama adalah International Council for Open and Distance Education (ICDE) yang punya kapasitas untuk melaksanakan quality review. UT sejak tahun 2005 kita mendatangkan AAOU quality reviewer dari Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh untuk hadir ke UT melihat apakah quality assurance system yang kita bangun sudah cocok sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah penyelenggaraan jarak jauh yang
ada di Asosiasi Pendidikan Jalur tersebut atau tidak. Kita hadirkan, alhamdulillah sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini kita mendapatkan sertifikat for quality tentang pelaksanaan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Jadi sudah sesuai dengan kriteria mutu yang bersifat global seperti itu. Nah, di samping itu juga kita menghadapkan ISO Quality Assurance Agencies ke kita, ke UT, untuk melihat apakah internal quality assurance system kita sudah memadai atau tidak. Kalau tidak, di mana kekurangannya. Jadi kita selalu mendapatkan feedback dari internal quality assurance agencies tersebut supaya UT bisa bergerak menuju kualitas yang lebih baik. Itu yang kita lakukan terkait dengan kualitas. Jadi kalau ada orang masyarakat Indonesia yang boleh ke UT hanya untuk mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah, dipastikan mereka tidak akan lulus. Untuk kuliah di UT mereka harus bekerja keras, harus belajar gitu kan dengan baik. Karena kalau itu dilakukan maka mesti mereka tidak akan lulus. Nah, pada saat ini Pak Jaya ada sekitar 1.700.000-an di dalam data student record system kita SRSUT, mereka yang belum lulus. Yang belum lulus. Jadi jumlahnya sangat banyak. Seperti itu. Ya, itu sebagai concern kita dalam menjaga kualitas. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Nah, sekarang tentu pertanyaan yang paling sederhana dan paling mendasar. Bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi mahasiswa universitas terbuka? Apakah harus melalui perpeloncoan atau bagaimana? Nah, silakan. Baik. Ada satu hal yang sangat penting di sini Pak Jaya, dibandingkan perbedaan antara UT dengan pendidikan atau perguruan tinggi atau temukan lainnya. Salah satu cara masuk ke UT itu tidak diseleksi. Tidak diseleksi melalui tes-tes misalnya seperti misalkan UMPTN, SBMPTN, tidak dites seperti itu. Yang penting mereka punya ijazah SLTA sebagai salah satu syarat utamanya. Jadi ketika mereka punya ijazah SLTA, maka mereka bisa masuk UT, tentu dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lainnya yang pasti sudah mereka miliki juga. Jadi salah satu yang membedakan dan salah satu ciri keterbukaan yang dilakukan oleh UT adalah mereka bisa masuk ke UT tanpa melalui seleksi akademik, tapi hanya seleksi administrasi saja. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus diberikan kepada kami. Nanti dokumen administrasi itu oleh kita akan dilihat, gitu kan, diverifikasi apakah benar, gitu kan, sehingga mereka yang lolos seleksi administrasi itulah mereka akan diterima di tempatnya. Itulah. Nah, seleksinya lalu bagaimana? Seleksinya itu nanti pada prosesnya. Jadi ketika mereka menembus studi di UT, kalau mereka misalnya mereka tidak punya motivasi yang kuat, mereka tidak mau belajar, mereka dengan sendirinya akan gugur di tengah jalan. Tapi kita sebagai institusi terus kita membina mereka supaya kemandirian belajarnya tumbuh. Kita berikan yang namanya pelatihan keterampilan belajar mandiri, keterampilan belajar jarak jauh di UT. Kita sediakan berbagai workshop untuk membangun kemudian mereka dalam belajar. Juga menyiapkan mereka ketika mereka nanti akan memasuki ujian akhir semester. Itu banyak kegiatan-kegiatan support services yang kita siapkan agar mereka sukses belajar di UT. Gitu. Dan ya sekarang bagaimana secara ragawinya mendaftarkan diri itu kemana? Apakah kita harus datang ke kantor Anda yang hebat itu atau bisa lewat online atau bagaimana? Atau lewat pos? Ya. Sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini, maka calon mahasiswa UT, mahasiswa baru yang ingin bergabung ke UT, mereka bisa mendaftarkan secara online di websitenya UT di http://ut.ac.id. Itu ada. Jadi teman-teman ketika mengklik misalkan di search engine mengetik universitas terbuka, maka di situ akan keluar gitu kan informasi terkait dengan UT, termasuk juga cara meregistrasi UT. Atau bagi mereka yang mungkin masih gagap teknologi atau tidak punya akses karena tidak ada jaringan atau tidak punya device untuk aksesnya atau tidak punya kuota, maka juga mereka bisa berangkat ke kantor-kantor layanan UT, cabang-cabang UT yang ada di masing-masing provinsi. Itu yang kita sebut sebagai
unit program belajar jarak jauh UT yang ada di masing-masing provinsi. Nah, itu kita sudah lengkap di seluruh Indonesia, kita punya 39 dan itu semuanya bisa dilihat di website UT. Gitu kan, itu yang kita lakukan selama ini. Iya, bagus sekali ya. Dan sebetulnya apa yang dilakukan UT itu seharusnya dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi, di mana semua lulusan SLTA yang sudah susah payah diuji itu kok harus bikin ujian lagi itu. Betul, Ya, betul. kalau Iya. saya ngomong nanti dimarahin saya. Ya, tapi sebetulnya memang itulah keadilan sosialnya tuh. Ya kalau enggak ya ujian ini tuh ujian SLTA nggak perlu kalau memang masih harus diuji lagi. Ya, tapi oke lah. Sekarang saya mengucapkan terima kasih Profesor Ojat. Nama Anda itu menarik sekali. Ya belum pernah saya dengar Ojat Darojat. Kalau boleh saya tahu ini asal dari mana Pak? Ini nama Ojat Darojat ini dari suku apa? Ya, saya itu suku Sunda asli, Pak Oh, Jaya. Sunda. Saya orang Sumedang. Saya dari lereng Gunung Tampomas, ada kampung kecil namanya Buah Dua itu, Sumber. Nah, disitulah saya dilahirkan. Jadi saya orang pedesaan, orang kampung. Wah, Iya. bagus sekali. Ya, Ojat Darojat. Iya. Ya, bagus. Ya, kami tidak punya apa-apa Profesor Ojat Darojat. Ya, kami hanya punya satu piagam penghargaan dari Jaya Suprana Institute, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Ojat Darojat, Master Business dan PhD yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana. So, ini yang akan kami kirim ke alamat yang nanti tolong Bapak berikan pada staf kami agar bisa sampai di tangan Profesor Ojat Darojat. Tepuk tangan terima kasih. untuk Profesor Darojat. Terima kasih, Pak Terima Jaya. kasih dan insya Allah kami nanti akan berjumpa Anda lagi pada saat Dirgahayu, Dirgahayu. Siap. Universitas Terbuka. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih.